Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Untuk hari ini kita akan diskusi bersama tentang kurasi grafiti dan manotik atau diskusi BBM. Yang hari ini pembagian yang kedua yang sebelum semester Wani tentang grafiti. Nanti setelah semester berikutnya, setelah semester boleh saya. Jadi untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang dekorasi magnetik. Baik, rekan-rekan semuanya bahwa ini yang penting bahwa sebagai awalan ini bahwa yang akan diberikan untuk pertemuan awal ini adalah pengetahuan, kemudian tentang asesmen dan evaluasi dan perencanaan atau RPS namanya ya. Kemudian nanti kita akan diskusi bersama Prof. dan kiranya apa itu magnetik secara umum, kemudian aplikasinya apa, kemudian kiranya perbedaan sama kesamaan antara grafiti dan magnetik itu seperti apa. Yang pertama bahwa ini untuk CPL-nya bahwa diharapkan mahasiswa untuk mengetahui tentang metode dan aplikasi dari eksplorasi magnetik ini, kemudian tentang potensial dari magnetik, kemudian bisa pengukuran magnetik, kemudian dapat melakukan akuisisi dan pengelolaan dan tentunya juga interpretasi dari data tersebut. Oke, jadi ini kiranya gambaran kalian semuanya dalam setiap pekan. Yang pertama adalah tentang potensial, kemudian menganalisasi, kemudian aktivitas magnetik, kemudian pemrosesan data magnetik, kemudian teknik interpretasi, kemudian terakhir ini sebagai kasus, dan terakhir adalah EAS. Kemudian untuk penilaian bahwa nanti dibagi menjadi dua, sama grafiti yang harus menjadi 20%. Yang pertama adalah tugas, kemudian tulis dan final exam. Kemudian untuk buku yang digunakan ini teman-teman bisa mengambil dari yang lain, buku yang banyak luar biasa tentang grafiti dan dekorasi ini dari Pak William. Kemudian teman-teman kalau sudah ada diskusi yang awal, juga teman-teman bisa pakai report, kemudian bisa pakai note, itu yang walaupun dia memang secara umum yang mengupas secara umum tentang metodologi, tapi disebut sebagai pengetahuan. Kalau yang ini memang bagus untuk grafiti dan magnetik, grafiti dan magnetik. Oke, yang pertama bahwa di dalam eksplorasi grafiti dan magnetik ini dia memang mirip, dia mengacu pada medan potensial. Dia katakanlah di beberapa kampus yang lain itu menggunakan medan potensial eksplorasi, medan potensial bumi gitu. Kemudian kalau di kita eksplorasi grafiti dan magnetik, jadi memang dari kedua metode ini bahwa ini mengarahnya bahwa medan potensial. Ini sebagai seorang dosen sebenarnya kita harapannya dari parameter dari metode ini bisa mengungkapkan parameter fisik dari properti dari bahan tersebut untuk mengetahui tanah. Tentunya kalau grafiti dia parameternya adalah SPD, karena di lapangan kita menentukan parameter fisik dari masing-masingnya seperti apa dan seterusnya. Kemudian juga magnetik ini tentang susceptibilitas dari magnetik sendiri. Kemudian secara umum bahwa grafiti dan magnetik ini dia bisa membantu dalam dari mineral. Ini memang bersifat regional dan memang seringnya dia memang misalnya kalau mineral ini adalah magnetik ya. Kemudian karena ini juga regional sehingga ini sangat powerful untuk menentukan bagaimana geothermal ataupun sistem secara umumnya dan menentukan visinya seperti apa, kemudian mana kemudian spot patahnya, kemudian mana kemudian trapnya itu akan membantu. Kemudian untuk groundwater reservoir ini kalau di sini memang dalam arti di metode grafiti magnetik ini mencari
mangkoknya yang secara umum. Kalau memang kecil itu memang dengan metode listrik misalkan. Tapi kalau di sini kalau sama ini dia minimal bentukannya secara umum. Saya katakan resikonya itu apakah satu resiko yang besar atau yang ten atau yang campur gitu. Kemudian tentunya ini gambaran bahwa kelemahan dari metode ini, bahwa ini adalah hasilnya dia menggunakan sumber natural. Ini salah satu kelebihannya, bahwa dia tidak harus membangunkan apa namanya satu sumber. Saya katakanlah kalau seismik kan menggunakan hidro ataupun amat gitu ya, piramid. Kemudian dia bersifat invasif tentunya, sehingga ini kalau ketika memang dia di area yang open gitu, karena dia kan sangat rawan ketika misalkan katakanlah ini ya, ketika kita misalnya berlaku di Surabaya itu kan pasti banyak warga yang protes luar biasa itu, lucu. Kemudian metode ini dia lumayan lebih sangat murah ini ya dibandingkan dengan misalnya ini, karena misalnya kalau katakanlah itu 2 orang ketika dalam satu area luasan gitu ya, pun juga gravity dan dia cepat dan juga datanya ini terkumpul dengan cepat. Kemudian ini kekurangannya adalah dia non-forward, artinya tidak bisa secara langsung. Jadi dari kedua metode ini, bahwa anomali yang didapatkan ini dia tidak secara signifikan untuk bisa diinterpretasikan, dia harus diolah dari interpretasi lebih lanjut. Karena misalnya berbeda dengan radar, jadi radar kalau misalnya kita mencari pipa katakanlah, itu memang kalau dia usikan yang dia bentuknya misalnya seperti satu usikan parabola lah, itu di situ langsung ketemu itu. Tapi kalau di sini memang harus diolah, karena misalnya magnetik dia menggunakan apa ya, tidak monopol, tapi di situ adalah dipol, sehingga misalnya kalau di situ ada pusat negatif, nah di situ ada anomali, tapi anomali yang mana itu memang harus diolah dilanjut seperti itu. Kemudian dia low resolusi, memang kita sadari bahwa karena ini yang ngejarnya adalah regional, sehingga yang ini adalah bentukan dari yang lebih umum dulu. Kemudian ini ambigu, ini apa namanya dalam permasalahan dari ini memang kita harus mengingatkan. Kemudian tidak semuanya applicable, karena misalnya kalau mineral, katakanlah kalau dia yang tidak memiliki stabilitas yang tinggi, bisa juga misalnya. Kemudian ini sebagai pembanding bahwa ini antara metode apa namanya dia secara umum apa yang lebih sama kurang sama kira-kira konsumsi, bahwa yang memahami sama gravity ini dia relatif lebih murah dan dia tentunya dia lebih cepat, namun memang di sisi lain dia resolusinya cukup pure, jadi rendah. Nah ini misalnya kalau ini dihitung-hitungan dari adu atau magnetik, misalnya kalau ini dibandingkan aja misalnya antara magnetik survei ini dalam 5.000 km persegi ini sampai 200 ya, $200. Kalau dia untuk 3D seismik itu 10 kalinya. Jadi memang lebih, tapi di sisi lain memang sebenarnya dia secara citra dia sangat bagus, namun memang di sisi lain adalah dia sangat mahal. Jadi itu memang nanti untuk ini kata-kata yang luar biasa dari Pak Minister, ini salah satu konsultan dari Allah itu, bahwa memang semua metode itu tidak serta-merta kalau bisa itu dihuyang atau masih tidak semua metode itu misalnya wah kita memang harus seismik semua, tidak. Jadi memang dia tergantung pada kita yang kemudian kita ingin cari. Kemudian yang kedua adalah kita tidak bisa serta-merta sangat signifikan percaya pada satu metode. Ketika metodenya ini kemudian dia digabungkan, ini jauh akan lebih saling menguatkan di antara tersebut. Ini yang ingin menyampaikan juga dan disampaikan juga kepada siswanya, bahwa ini jangan hanya pada satu metode, maka ini menjadi integrasi itu yang akan dia nanti
menguatkan dan dia dari yang kelemahan-kelemahan program metode itu akan resultan dan lebih bagus. Ini untuk yang pertama, ini untuk gravity tentunya bahwa gravity itu fokusnya pada perubahan density gitu ya, dan tentunya pada misalnya kalau itu area yang memiliki range yang berbeda, wah itu sangat useful. Misalnya ini beberapa contoh aplikasi, tentunya ini adalah hidrokarbon dan geothermal, misalnya regional filter studi ini tentang patahan, gitu ya. Kemudian ini isu plastik, ini kemudian eksplorasi apa yang mineral deposit dengan yang mencari bentukan besarnya. Kemudian kalau untuk apa ya lebih khusus pada mikrogravity ini, karena dia kalau mikro itu namanya pasti skalanya mikro, sehingga di sini bisa dipakai untuk menentukan monitoring. Kemudian terbuat dari apa ya, radial, kemudian ini pasang surut, kemudian juga archeo, kemudian ini yang seringnya adalah yang sering berdekatan dengan kita adalah teman-teman geomatik atau geodesi yang dia memang menggunakan gravity juga sebagai salah satu perhitungan dari posisi yang dia benar-benar tepat skala 0 misalnya. Pun juga sama juga gravity ini juga saling melengkapi juga. Dan ini adalah untuk monitor informasi atau misalnya. Dan kalau untuk yang magnetik ini untuk menginvestigasi kontras yang memiliki kontras dari surface magnetik atau remanen. Contohnya misalnya dari yang tertanam ceteng atau enggak apa namanya pipa gitu ya, kemudian dari patahan juga mineral eksplorasi, kemudian ini yang dengan adalah beberapa utilitas pipa dan beberapa katakanlah dari satu arkeo juga bisa ya, ataupun arkeologi. Jadi nanti misalnya dari bisa mendetek mana ini kemudian dia secara luasannya nanti lebih sedikit, nanti akan misalnya di grid mana yang menarik aja untuk di listrik ataupun yang lain. Jadi metode ini saling membantu. Jadi bukan sama tadi kalau di listrik itu kan dia misalnya cepat dan itu, tapi kemudian yang lain agak jauhan, kita tahu kan. Jadi itu makanya kiranya dari yang luasan ini dengan pada apa yang mudah untuk di survei dulu, sehingga kiranya ada anomali yang lebih detail nanti akan diberikan dengan survei yang lain. Nah ini beberapa contoh aplikasi di dalam magnetik ini. Yang pertama adalah untuk teman dan beberapa contoh bahwa nanti modelnya seperti ini teman-teman. Itu memang modelnya secara umum nanti dalam aplikasinya itu dalam model grid. Jadi nanti kita meng-grid dari beberapa posisi lokasi ini, kemudian di map-nya dimappingkan. Jadi modelnya adalah dia mapping. Yang pertama ini adalah misalnya kita sebut sebagai TMI di dalam magnetik. Jadi yang ini merupakan hasil dari pengukuran yang sudah dideteksi dengan beberapa signal atau beberapa parameter. Kemudian dari magnetik ini kemudian nanti bisa dilakukan buat modeling atau inverse misalnya ini menggunakan katakanlah misalnya posisi ataupun Grafmark. Kemudian dari data observasi sama nanti evaluasi disamakan ini dengan proses inverse itu, dan nanti didapatkan bahwa permukaannya ternyata ini kita memiliki zona interest inklusif, dan di sini ada satu basal, sen, dan sebagainya. Kemudian untuk yang kedua ini jelasnya juga di dalam geothermal, misalnya ini kalau ini menggunakan 3D-nya, ini dari gravity sama ini misalnya dengan sisi macam dan kamu sekali ya, dimana menentukan zona daerah mana yang memiliki dia reservoir, kemudian kelihatnya mana, sehingga dari data ini secara gambaran umumnya kita modelnya kalau dalam geothermal biasanya seringnya ini untuk mencari apa namanya initial model apa tentatif dari satu geothermal system, karena dia bentuknya kemudian
cap, mana kemudian dia adalah patahan yang dia air masuk. Nah, kemudian untuk dikasih dalam ini untuk patahan ya, ini yang pernah kita kerjakan. Ini yang di Surabaya ini, teman-teman yang pertama ini dia bisa ternyata ketika dioverlaykan dengan data geologi di Surabaya, bahwa ini konsisten bahwa anomali yang lebih besar ini cukup konsisten ya. Ini kalau yang kemudian kiri ini dia ya, ini berhubungan dengan antiklim Jogja, ini antiklim Bilangan, kemudian ini dia merupakan daerah hubungannya. Kalau Surabaya kan seperti itu, kalau dia dari Majen Simono itu kan dia agak naik gitu kan, dia daerah yang keras, kalau di sini dia kemudian berikutnya yang pernah juga bahwa ini diaplikasikan maka di arkeologi ya, ini kita beberapa waktu ini kita juga intens juga dengan masalah ini membantu BPBD dan kita saling berkolaborasi bahwa memang di dalam satu area ini khususnya pada waktu itu Jombang menemukan hal struktur, kemudian ini sebenarnya ini sangat luas untuk itu ini bisa dijadikan sebagai satu sasaran awal istilahnya areanya kemana sehingga nanti untuk misalnya katakanlah lebih disediakan dengan listrik itu nanti akan lebih fokus misalnya ini ada yang fokus pada ini ternyata fokus pada arah ini dan nanti di sini nanti kita akan fokuskan misalnya nanti kalau lebih lanjut untuk lebih detail. Kemudian berikutnya ini grafis magnetik ini secara dalam secara umum bahwa kedua metode ini ternyata bisa dalam prosesnya itu ada model airborne atau menggunakan pesawat udara gitu ya. Kemudian ada full dia kemudian satu lagi adalah itu langsung dari masalah ini adalah orang berikutnya adalah kita total apa ya masih kayak tarik mohon maaf ya kemudian ada strategi kemudian ini satunya kalau yang untuk strategi itu adalah true kalau yang dia dari biasa dia kalau magnetik secara umum dia magnetik lah kemudian ini parameternya jadi ini magnetik kemudian ini arah kontras dari magnetik kalau ini adalah magnetik atau magnetik ini sebenarnya adalah untuk jangkau dan dalam kalau ini memang magnetik ini lebih jangkau. Kemudian ini apa namanya persamaannya dari keduanya bahwa grafis sama magnetik itu adalah sama-sama pasif tidak memerlukan sumber kemudian dalam mengimplementasi dari cara fisiknya gitu ya sama matematiknya itu memiliki kesamaan bahwa di sini adalah menggunakan gaya menarik kalau di dalam grafis itu adalah titik massa kayak grafisi kemudian kalau dalam magnetik itu dia masih monopol karena tidak mungkin dalam satu magnetik itu memiliki yang apa ya berbeda ini semua tapi secara umum apa namanya pendekatan fisika matematiknya dia adalah mirip juga disamakan juga medan potensial bumi kemudian akuisisinya juga dia sama dia sama dan dalam menuju integrasi dan interpretasi itu juga mirip katakanlah beberapa software yang ada itu biasanya memang dia dari satu apa namanya grafmak dari grafik magnetik maksud DC jadi dia biasanya dalam satu paket jadi juga kemudian ini perbedaannya ini yang paling dengan adalah dalam variasi dari grafik ini yang apa namanya misalnya katakanlah kita memiliki batuan dan tanah yang dia sama berdekatan antara 1 sama 3 jadi variasinya cukup ini ya cukup apa ya bervariasi 1 sama 3 ya. Jangan kalau dalam magnetik ini
pada variasi dari medan magnetik ini, ini bukan dengan medan magnetik ini dia modelnya cukup bervariasi gitu. Dengan tengah misalnya kalau saya punya nilai satu medan magnetik atau stabilitas tertentu ya, misalnya kita pada pasir, ternyata memang range-nya itu dia cukup berbeda. Ya, variasi ini tidak pastikan sesuatu yang berbeda dengan rock type. Cukup sulit untuk mendeterminasikan ternyata kalau saya sudah ini sudah memang ini diperlukan, katakanlah misalnya kalau kita secara global, kemudian memang kita bawa sampel yang menjadi detail ukurannya. Nah, kemudian satu hal yang disebutkan bahwa ya, seperti di graviti, bahwa kalau magnetik itu kalau dalam graviti itu kan biasanya memang tarik, ada dua macam. Kalau dalam magnetik itu dia ada yang tarik sama dia tarik-narik gitu. Ini dalam matematik ini monopol ini diasumsikan sebagai posisi sama negatif. Kalau dalam graviti kan nah, dalam graviti ini memiliki single point, jadi monopol, tapi kalau dalam magnetik itu tidak mungkin ada. Nah, ini misalnya kalau saya punya ini, kalau saya punya magnet ya, yang memiliki sini utara selatan, kemudian ketika saya pecahkan, di sini tidak serta-merta misalnya kutub utara ini kemudian jadi utara saja. Ini dinamakan sebagai kutub dalam magnetik itu ya, ketika dipecah tidak mungkin jadi hanya monopol gitu ya. Dia dipul. Ya, kalau dipecah dia jadi kembali utara sama selatan. Begitu kemudian dia di paling kecil dia utara juga selatan juga, ada serta utara sendiri selatan sendiri. Ini menjadi konsep bahwa nanti itu ketika kita dalam pengolahan data graviti tidak serta-merta nanti itu suatu anomali, misalnya katakanlah di dalam magnetik katakanlah dia misalnya anomalinya dia yang rendah atau tinggi atau positif saja, tapi ketika di dalam magnetik itu biasanya secara umum itu ketika di situ ada perbedaan negatif, di situ ada sesuatunya, tapi apakah nanti itu negatifnya itu nanti akan perlu pengembangan lagi. Nah, kemudian di sini yang juga ini modelnya misalnya gravitasi itu kalau ini memang dibuat dari satu variasi densitas dari batuannya secara signifikan dari ya. Jadi kalau itu ada graviti memang dia batuan yang signifikan yang terbaik. Namun kemudian yang menjadi agak susah itu ketika dalam magnetik ini bahwa ini tidak serta-merta anomali itu berhubungan sama anomalinya, tapi jadi bahwa anomalinya itu ya apakah kemudian itu adalah medan utama bumi atau kemudian dia magnetik yang dimiliki dari anomali itu atau katakanlah remanen magnet. Jadi kalau itu adalah medan magnet yang diaktifkan oleh bumi, kalau remanen itu kan medan magnet bisa dia misalnya katakanlah dia dulu pernah mengalami perubahan atau dia mengembalikan, itu kan bisa juga. Kemudian yang terakhir nih ya, kalau graviti itu dia biasanya secara umum ya, tetap nilainya. Namun kalau magnetik itu dia sangat variasi terhadap waktu. Jadi nanti kalau nanti pengukurannya itu yang juga signifikan adalah waktunya yang harus dicatat. Dan yang juga signifikan di awal bahwa kita diperlukan diurnal variasi. Jadi kita diperlukan mereduksi dari variasi dari harian, karena kita misalnya kalau kita mengukur pagi hari sama sore hari itu tidak serta-merta nilainya itu sama. Jadi misalnya kalau di siang itu memang dia ada terkena misalnya maka nilai magnetik itu akan besar. Nah, ini kemudian harus direduksi. Sehingga nilainya ini sangat variasi waktu. Jadi ini jangan lupa dalam proses akuisisi itu waktu yang dibutuhkan. Nah, kira-kira itu rekan-rekan semua sebagai awalan untuk kuliah kita bahwa memang magnetik ini secara umum bahwa magnetik ini secara umum dia lebih mudah untuk aplikasinya, namun memang dalam proses pengolahannya dia membutuhkan satu effort. Namun itu teman nanti harus mau belajar dalam ini karena memang
ini menunjukkan satu pendekatan versi ataupun proses filtering yang cukup panjang. Itu saya akhiri dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat dan salam sehat.